Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai The Conservation Theory Analysis Application. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Melania Ernanda, yang kedua ada Dina Tiaz Nabilah, yang ketiga ada Lisna Hayati atau saya sendiri sebagai moderator, yang keempat ada Ratis Lestari Suherman. Materi yang akan kami sampaikan yaitu meliputi 1. Definisi populasi dan proses populasi, 2. Populasi dan metapopulasi, kompleksitas subsidi dan fragmentasi populasi, 3. Mendeteksi populasi untuk pengelolaan konservasi, 4. Populasi layak minimum, 5. Analisis kelayakan populasi, 6. Menerapkan hasil PPA dan pengelolaan konservasi, 7. Dari analisis viabilitas populasi ke manajemen viabilitas populasi, 8. Masalah pemulihan dan melindungi konservasi spesies relian. Langsung saja ke materi yang pertama, disilahkan. Oke, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan definisi populasi dan proses populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah semua individu yang hidup berdampingan dari spesies yang sama yang hidup di daerah yang sama pada waktu yang sama. Populasi terdiri dari individu-individu dan berubah seiring waktu karena individu-individu ini mati, melahirkan, berimigrasi atau beremigrasi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi probabilitas ini berasal dari karakteristik dan perilaku penduduk itu sendiri atau yang disebut faktor intrinsik, dan beberapa dari peristiwa dan proses lingkungan atau ekologi luar populasi atau yang disebut faktor ekstrinsik. Populasi dapat dibedakan berdasarkan genetika, demografi, dan distribusi spasial. Kemudian demografi penduduk. Demografi penduduk adalah hal yang mempelajari ukuran dan komposisi mulai dari usia populasi sebagai sistem dinamis dan proses biologis dan lingkungan yang mendorong mereka seperti pertumbuhan penduduk ditentukan oleh kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Dalam sekelompok individu yang lahir pada waktu yang sama, jumlah probabilitas kelangsungan hidup setiap individu untuk usia tertentu mempengaruhi lintasan perubahan populasi dari waktu ke waktu. Model sederhana pertumbuhan penduduk mengintegrasikan kompleksitas dari beberapa faktor dengan konsep matematika yang relatif sedikit. Model dinamika populasi yang paling sederhana dapat dipahami sebagai bisa dilihat di PPT slide berikut ini, bahwa B sama dengan jumlah kelahiran, I sama dengan jumlah masuknya imigrasi, D sama dengan jumlah kematian, E sama dengan jumlah yang bermigrasi, dan N sama dengan jumlah individu. Pertumbuhan eksponensial dapat menjadi titik awal yang membantu untuk memahami proses dasar peningkatan populasi jumlah penduduk dikalikan dengan laju pertumbuhan. Nah, bisa dilihat pertumbuhan eksponensial, rumus yang paling umumnya adalah dN per dt sama dengan Rn. dt sama dengan perubahan waktu, dN sama dengan perubahan angka individu di dalam populasi, R sama dengan tingkat kenaikan intrinsik, dan N sama dengan ukuran populasi. Bisa kita lihat pada gambar di slide
yang tertera di PPT, yang tertera di video, bahwa kurva pertumbuhan eksponensial gambaran grafisnya dari populasi meningkat pada tingkat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian ada kurva pertumbuhan eksponensial. Model paling sederhana dari pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh lingkungan adalah pertumbuhan logistik yang mencakup batas lingkungan K daya dukung pada ukuran populasi yang memperlambat pertumbuhan penduduk saat N mendekati batas ini. Pertumbuhan penduduk rumusnya adalah dN per dt sama dengan R kali N kali K min N per K. Bisa kita lihat pada kurva yang tertera di slide PPT ini. Nah, model logistik mengasumsikan bahwa semua individu dalam suatu populasi adalah ekuivalen demografis satu sama lain dalam reproduksi dan kelangsungan hidup. Dalam kasus ini, pertumbuhan penduduk sering ditentukan oleh struktur usia dan rasio jenis kelamin. Struktur umur dan rasio jenis kelamin merupakan variabel penting dalam dinamika kependudukan. Slide selanjutnya ada faktor stokastik. Faktor stokastik memiliki 4 macam, yaitu stokastik genetik, stokastik demografi, stokastik lingkungan, dan stokastik bencana alam. Yang pertama ada stokastik genetik. Stokastik genetik biasanya terjadi pada populasi kecil yang mengalami peningkatan perkawinan sedarah, pergeseran genetik, dan akumulasi mutasi yang tidak menguntungkan. Untuk stokastik demografi mengacu pada random fluktuasi dalam tingkat kelahiran dan kematian, emigrasi dan imigrasi atau rasio jenis kelamin dan struktur usia suatu populasi. Kemudian stokastik lingkungan. Stokastik lingkungan mengacu pada fluktuasi probabilitas kelahiran dan kematian karena variasi temporal parameter habitat, populasi spesies pesaing, parasit atau predator, dan kejadian penyakit. Pentingnya stokastik lingkungan dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk stokastik bencana alam, beberapa ahli berpendapat bahwa bencana alam hanyalah kasus khusus dari stokastisitas lingkungan karena seringkali merupakan bentuk ekstrim dari variasi lingkungan yang normal. Bencana menimbulkan ancaman bagi populasi kecil karena dapat menghilangkan setiap individu. Perlindungan yang paling layak terhadap risiko yang terkait dengan bencana adalah pemisahan spasial dari subunit populasi yang berbeda. Selanjutnya adalah metapopulasi. Nah, metapopulasi konsepnya dikembangkan untuk menggambarkan kondisi alternatif dari pandangan tradisional tentang populasi sebagai unit yang homogen secara demografis yang tidak memiliki spesifikasi kelompok. Metapopulasi adalah sekumpulan populasi-populasi dari suatu spesies yang menempati beberapa habitat yang antar habitat itu terjadi migrasi yang dilakukan oleh populasi-populasi tersebut. Bisa kita lihat ada diagram representasi dari Huffaker pada kegigihan sistem predator mangsa. Dalam percobaan ini, Huffaker dan rekan-rekannya menunjukkan pentingnya heterogenitas lingkungan dalam mempertahankan interaksi predator mangsa yang stabil. Mereka juga menunjukkan bahwa populasi dapat bertahan sebagai subpopulasi yang menempati habitat yang terfragmentasi secara sementara dengan individu-individu yang berpindah secara teratur dari satu subunit habitat ke subunit lainnya. Nah, Huffaker karyanya yang dirancang untuk mengevaluasi dinamika hubungan predator mangsa menggunakan tungau berbintik 6 Eotetranicus sexmaculatus sebagai spesies mangsa dan spesies tungau lainnya
Diplodocus accidentalis sebagai pemangsa. Kedua tungau dapat mempertahankan populasi besar pada kulit jeruk. Jadi, Huffaker menciptakan habitat jeruk dan non-habitat bola karet ditempatkan dalam berbagai kombinasi di atas nampan. Nah, lingkaran hitam melambangkan jeruk yang bisa dijajah oleh tungau. Lingkaran putih melambangkan bola karet yang tidak bisa mereka jajah. Slide selanjutnya, kasus katak yang menggeram. Teori pengamatan dalam studi metapopulasi yang dilakukan oleh Geoffrey Hird dan rekan-rekannya dalam penyelidikan terhadap spesies amfibi yang terancam punah, Littoria raniformis, prediksinya adalah probabilitas hunian habitat lahan basah positif dipengaruhi oleh kedekatan populasi tetangga. Habitat deliti akan tinggi sehingga mayoritas individu hanya akan menempati satu lahan basah selama hidup mereka. Hunian habitat akan sangat dinamis dari waktu ke waktu karena populasinya mandiri dan rentan terhadap kepunahan. Kemungkinan kepunahan pada populasi subunit tertentu hanya akan lemah dipengaruhi oleh kedekatan subunit tetangga, tetapi karena habitat yang punah dapat dikolonisasi kembali oleh individu dari populasi tetangga dan kemungkinan kolonisasi habitat akan kuat dipengaruhi oleh kedekatan populasi subunit tetangga. Katak rumput yang menggeram, Littoria formis, merupakan sebuah spesies Australia yang terancam punah oleh perambahan dari pembangunan yang terkait dengan kota Melbourne. Bisa kita lihat ada wilayah-wilayah penghuni lahan basah yang diamati oleh katak rumput yang menggeram di lahan basah yang berdampingan dengan wilayah metropolitan Melbourne, Australia. Lingkaran menunjukkan lahan basah tempat katak terdeteksi disebut dengan lingkaran penuh, tetapi untuk katak yang tidak terdeteksi, lingkarannya terbuka, persegi panjang melingkupi area studi mark recapture yang digunakan untuk memperkirakan penyebaran dan lokasi. Teori metapopulasi klasik sebagai paradigma yang berguna untuk konservasi amfibi yang terancam punah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mendeteksi populasi untuk pengelolaan konservasi. Pengetahuan yang akurat tentang jumlah organisme di suatu area yang diminati sangat penting untuk konservasi yang efektif. Tetapi pengelola populasi satwa liar saat ini mengakui bahwa tidak ada metodologi survei yang secara sempurna mendeteksi setiap individu di area yang disurvei, apalagi seluruh populasi. Para peneliti mencoba beberapa metode untuk mengatasi hal tersebut, yaitu diantaranya yang pertama sensus, yang kedua pengambilan sampel melalui jarak, yang ketiga tandai dan tangkap kembali. Untuk yang pertama sensus merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan distribusi dan kepadatan penduduk. Yang kedua pengambilan sampel melalui jarak jauh, di mana peneliti mengembangkan metode untuk mendeteksi keberadaan individu dari status populasi yang berbeda, yaitu jantan atau betina, penduduk atau bukan penduduk, dengan menggunakan tidak langsung seperti pelacakan survei di jalan dengan berbagai jenis substrat seperti yang dilakukan oleh Fred Van Dijk dan rekan-rekannya untuk singa gunung. Yang ketiga, tandai dan tangkap kembali. Nah, metode yang digunakan yang memungkinkan perkiraan kuantitatif individu yang tidak terdeteksi adalah tandai dan tangkap kembali, yang merupakan upaya untuk menentukan ukuran populasi yang hanya terdeteksi secara tidak sempurna oleh upaya penangkapan. Untuk memahami logika tandai dan penangkapan kembali, mari kita membingkai hubungan antara individu yang ditangkap dan tidak ditangkap dengan cara ini, yaitu N merupakan jumlah individu dalam suatu populasi dan M jumlah individu yang ditandai dalam beberapa cara dan kemudian dilepaskan setelah upaya awal. Dan R merupakan jumlah individu yang ditandai yang tertangkap dalam upaya penangkapan berikutnya, yaitu penangkapan kembali yang ditandai
Dan P, jumlah total individu yang ditangkap dalam upaya berikutnya, yaitu sampel kedua. Nah, yang tandai dan tangkap kembali ini pernah kita lakukan itu pada praktikum ekologi yang capung. Untuk selanjutnya yaitu teori pemodelan hunian. Nah, mengingat pentingnya deteksi terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan biologi konservasi khususnya, upaya terus dilakukan untuk memecahkan masalah deteksi dan hunian yang memiliki peningkatan dalam kecanggihan yang mengarah pada pengembangan cabang baru ilmu konservasi yang dikenal sebagai okupansi, estimasi, dan pemodelan. Perkembangan hunian pemodelan dan teori hunian terkait pertama kali dirangsang oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah terkait dengan deteksi amfibi di Amfibi Survei Geologi AS Research and Modeling Initiative atau ARMI yang dimulai pada tahun 1990-an. Tujuan ARMI adalah menjadikan nasional yang komprehensif survei dan inventarisasi spesies amfibi di Amerika Serikat. Tetapi peneliti ARMI segera menyadari bahwa tidak mungkin memperkirakannya perubahan absolut dalam kelimpahan amfibi di area yang luas yang mencakup periode waktu yang berbeda dan sebagainya, beralih ke langkah-langkah yang lebih sederhana untuk mendeteksi keberadaan khusus situs atau ketidakhadiran, menjadikan jelas bahwa spesies target tidak akan selalu terdeteksi pada satu kunjungan situs. Oleh karena itu, analisis dan interpretasi data harus memperhitungkan dan mengoreksi untuk deteksi yang tidak sempurna. Materi yang selanjutnya yaitu populasi layak minimum atau MPP. MPP merupakan ambang batas populasi minimum yang diperlukan untuk persistensi populasi. Dari kebutuhan ini muncullah konsep populasi minimum yang layak. Menurut Schafer tahun 1981, MPP adalah sebagai perkiraan jumlah minimum individu yang dibutuhkan populasi untuk bertahan hidup selama periode waktu tertentu dengan spesies tertentu. Satu konvensi umum yang awalnya muncul untuk MPP adalah ukuran populasi minimum yang diperlukan untuk mencapai probabilitas 95% persistensi untuk 100 atau 1000 tahun. MPP mengacu pada ukuran sekecil mungkin di mana populasi biologis dapat hidup tanpa menghadapi kepunahan dari bencana alam atau demografi lingkungan atau stokastisitas genetik. Materi selanjutnya yaitu analisis tren dan resolusi faktor, yaitu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi penyebab penurunan populasi dan strategi untuk restorasi. Populasi diselidiki menurun dan potensi melalui studi jangka panjang restorasi bisa menjadi dan model terkait analisis viabilitas populasi, tetapi populasi kecil itu sendiri seringkali harus diselamatkan melalui strategi manajemen adaptif cerdas yang dapat menyelamatkan spesies di ambang kepunahan. Nah, memulihkan populasi individu tumbuhan atau hewan biasanya mengatasi salah satu dari dua kondisi. Salah satunya adalah pemulihan populasi yang terancam atau hampir punah. Yang lainnya adalah restorasi spesies yang lebih umum di situs dari mana mereka telah dimusnahkan atau ke situs di mana mereka tidak hadir secara historis, tetapi diharapkan untuk melakukannya dengan baik. Nah, aliran 6 langkah berurutan dalam konservasi populasi untuk memindahkan populasi yang terancam punah ke keadaan pemulihan dan stabilitas demografis. Yang pertama ada inventaris, yaitu penilaian taksa langka berbasis geografis yang mendokumentasikan keberadaan mereka di dalam unit politik yang dipetakan. Yang kedua yaitu ada survei. Survei merupakan penilaian populasi berbasis ekoligasi di lapangan yang mengidentifikasi habitat dan faktor-faktor kerusakannya. Dan yang ketiga, perlindungan habitat, yaitu penerapan pembatasan penggunaan lahan yang dapat diterapkan, dinegosiasikan, atau yang menghasilkan resistensi politik paling sedikit untuk menguntungkan populasi yang terancam punah. Dan yang keempat yaitu manajemen
merupakan tindakan manusia yang disengaja yang diambil untuk memperbaiki kekurangan atau keterbatasan yang menyebabkan populasi menurun atau tetap kecil. Dan yang kelima yaitu monitoring merupakan pengukuran sistematis proses populasi dari waktu ke waktu. Dan yang keenam adalah pemulihan, yaitu titik di mana populasi mencapai tingkat numerik dengan pola demografis yang sesuai, sehingga kepunahan oleh bencana alam atau lingkungan demografis atau stokisitas genetik tidak mungkin lagi. Menyelamatkan populasi dari kepunahan kasus musang berkaki hitam. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar musang berkaki hitam. Nah, musang berkaki hitam merupakan salah satu dunia karnivora yang paling khusus. Musang berkaki hitam ini menghabiskan 90% waktunya di bawah tanah. Nah, dan memangsa secara selektif pada anjing padang rumput. Yaitu pengerat penggali asli Amerika Utara bagian barat. Nah, musang mengeksploitasi anjing padang rumput tidak hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga untuk habitatnya. Nah, musang ini tidak menggali liang mereka sendiri, tetapi hidup di liang yang ditemukan oleh koloni anjing padang rumput. Nah, untuk mendukung populasi musang, koloni anjing padang rumput ini harus relatif besar, tidak hanya untuk menyediakan makanan, mangsa dan habitat, tetapi karena musang bersifat teritorial dan menghindari berbagai ruang dengan musang lain dan jenis kelamin yang sama. Nah, sayangnya untuk musang berkaki hitam ini, koloni anjing padang rumput telah dihilangkan secara sistematis sepanjang rentang sejarah mereka, karena mereka menempati habitat yang atau dapat digunakan untuk penggembalaan ternak atau pertanian. Anjing-anjing padang rumput memotong vegetasi herba di dalam dan di sekitar koloni mereka dengan cara yang mengubah komunitas vegetasi ke arah spesies yang lebih berlimpah dan mengurangi pakan ternak, kuda dan domba domestik. Koloni yang luas dan bersebelahan serta kompleks liangnya dapat memakan waktu ribuan hektar, yang menciptakan pengurangan bersih pada lahan yang tersedia untuk pengembalaan dan pertanian. Dan pembukaan liang itu sendiri menciptakan risiko cedera bagi ternak domestik, serta bagi penunggang kuda yang merawat ternak. Mengingat perubahan habitat dan potensi bahaya yang diciptakan oleh anjing padang rumput, pemilik tanah telah meracuni, menjebak, dan menembak mereka secara terus-menerus dan dalam jumlah besar, seringkali dengan bantuan uang dan keahlian pemerintah. Nah, sejak 1930-an, anjing padang rumput juga telah dihancurkan oleh wabah silvatik, yaitu Yersinia pestis, yaitu bakteri yang diperkenalkan ke Amerika Serikat pada tahun 1900-an sebagai hasil perdagangan antara Asia Timur dan pantai barat Amerika Selatan. Nah, setelah kedatangannya, wabah silvatik ini menyebar melalui 17 negara bagian Amerika Serikat Barat dan anjing padang rumput tidak menunjukkan kekebalan terhadapnya. Nah, untuk memulai proses pemulihan penangkaran dan pelepasan yang direncanakan, pada tahun 1986 tidak ada kelahiran di penangkaran, tetapi 4 musang liar menghasilkan 2 tandu dan total 6. Pada titik ini, tim pemulihan musang berkaki hitam memutuskan untuk menangkap semua musang yang tersisa dan membawa mereka ke dalam program penangkaran. Dari jumlah tersebut, 7 akhirnya membentuk populasi pendiri untuk pemulihan musang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analisis kelayakan populasi. Minimum Viable Population atau MVP. Apa itu MVP? MVP merupakan ambang batas populasi minimum yang diperlukan untuk persistensi populasi. Nah, dari kebutuhan ini muncullah konsep populasi minimum yang layak. Nah,
Pengertian ini dikemukakan oleh Schafer pada tahun 1981. Nah, MVV ini juga sebagai perkiraan jumlah minimum individu yang dibutuhkan populasi untuk bertahan hidup selama periode waktu tertentu dengan spesies tertentu. Satu konvensi umum yang awalnya muncul untuk MVP adalah ukuran populasi minimum yang diperlukan untuk mencapai probabilitas 95% persistensi untuk 100 atau 1000 tahun. Nah, MVP ini juga mengacu pada ukuran sekecil mungkin di mana populasi biologis dapat hidup tanpa menghadapi kepunahan dari bencana alam atau demografi, lingkungan, atau stokastisitas genetik. Lalu keyakinan bahwa beberapa populasi minimum yang dapat dihitung untuk spesies individu sebagian besar telah ditinggalkan dalam biologi konservasi, diganti dengan proyeksi kemungkinan persistensi dari suatu populasi atau konsep yang telah AI dengan pengembangan teknik yang disebut analisis kelayakan populasi atau PVA, di mana analitik atau model simulasi membuat perkiraan yang tepat tentang kemungkinan kegigihan spesies dalam DFI periode waktu tertentu pada tingkat probabilitas tertentu, yaitu ketidakpastian. Nah, model VVA, terutama model untuk spesies individu, secara kuantitatif mengevaluasi resiko kepunahan dan memperkirakan probabilitas kejadian stokastik dalam populasi. VVA ini adalah spesifikasi FIC, penerapan ilmu pengetahuan dan teknik yang lebih luas, tugas beresiko. Nah, jadi apa itu VVA atau analisis viabel populasi? VVA ini adalah estimasi probabilitas kepunahan dengan analisis yang menggabungkan identitas ancaman terhadap kelangsungan hidup populasi yang menjadi model proses kepunahan. VVA ini pengertiannya itu menurut Renda pada tahun 1993. VVA ini juga merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknik yang lebih luas. Tugas beresiko dibentuk menjadi aplikasi spesifik untuk mengidentifikasi risiko terhadap spesies yang terancam punah yang sering digunakan dalam biologi konservasi. PVA ini juga adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap suatu spesies dan memperkirakan kemungkinan spesies itu bertahan selama waktu tertentu di masa depan. Nah, tujuan untuk PVA itu sendiri yaitu untuk mencapai, mengukur, dan mengkomunikasikan, mengevaluasi risiko kepunahan, dan memperkirakan persistensi populasi. Untuk ukuran kelangsungan hidup yang mengukur karakteristik berbeda dari populasi. Lalu selanjutnya, model berbasis VVA memiliki nilai dalam kapasitasnya untuk mengeksploitasi penyebab potensial penurunan populasi dan rute potensial menuju pemulihan. Nah, memperkirakan kekuatan relatif sebagai ancaman terhadap persistensi populasi dan menemukan pentingnya aspek demografi populasi yang diabaikan. Nah, model VVA dapat sangat membantu ketika mengelola populasi kecil yang umumnya untuk spesies yang terancam punah dan hampir punah, karena manipulasi eksperimental langsung akan memiliki kekuatan fisik yang rendah. Insuf FI jumlah individu dan kelompok yang cukup dan resiko yang tidak dapat diterima atau kemungkinan besar kehilangan beberapa individu dari populasi yang sudah kecil. Namun FI studi lapangan tetap merupakan langkah awal yang diperlukan dalam mengembangkan VVA karena mereka
penting untuk pemahaman yang akurat tentang demografi populasi kecil serta untuk manajemen yang efektif. Studi lapangan juga diperlukan setelah model PVA awal dikembangkan karena model tidak dapat menggantikan FI studi lapangan dan eksperimen yang diperlukan untuk menguji hipotesis yang dihasilkan oleh model itu sendiri. Adapun model PVA secara luas dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama itu model deterministik, yang kedua itu model stokastik. Adapun model deterministik ini yaitu tidak mempertimbangkan adanya pengaruh acak antar individu. Adapun untuk model stokastik itu mempertimbangkan adanya pengaruh acak antar individu sehingga ada konsep peluang di dalamnya. Nah, model stokastik ini lebih sulit untuk dibangun dan diinterpretasikan, tetapi lebih akurat untuk direfleksikan perilaku populasi karena proses demografi secara inheren didorong oleh proses acak. Banyak PVA deterministik dan stokastik sengaja dibuat untuk tidak memungkinkan populasi untuk mencapai tingkat nol atau kepunahan aktual, melainkan pemodel menentukan batas bawah di mana kepunahan akan hampir pasti. Dan ini ambang kepunahan kuasi, sering dibangun ke dalam model sebagai ambang batas praktis, di bawahnya populasi tidak akan diharapkan untuk pulih. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana PVA berbasis tahap dapat dibangun menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh ahli biologi populasi, yaitu Caroline Sieg dari US Forest Service dan rekan-rekannya dalam membangun model PVA untuk anggrek berpohon padang rumput barat, yaitu Platanthera fraeclara. Spesies terancam di Amerika Serikat ini di mana sensus jangka panjang dan data demografi memungkinkan mengembangkan spesies PVA yang akurat dan terperinci. Nah, anggrek ini adalah spesies lahan basah yang pernah umum di Amerika Serikat Barat, Sungai Mississippi di bioma padang rumput tallgrass. Dengan pemukiman wilayah ini, lebih dari 80% pandangan rumput asli dikonversi menjadi lahan pertanian atau dikembangkan, dan banyak wilayah lahan basah dikeringkan atau diubah. Akibatnya, anggrek ini menghilang dan hampir 75% dari jangkauan yang diketahui, dan pada tahun 1989 terdapat sebagai spesies yang terancam. Adapun bisa dilihat dari gambar di sini ada gambar A, B, dan C. Nah, gambar A ini tanaman berbunga tumbuh menjadi 1,5 meter menghasilkan cabang FL tangkai O-ring dengan banyak warna krem flowers di mana kelopak bawah sangat dalam, trilobate dan berumbai, maka anggrek itu bernama umum. Lalu gambar yang kedua, ketika penyerbukan berhasil terjadi, flowers tanaman berhutang dapat menghasilkan ribuan biji seperti debu. Nah, musim tanam berikutnya, benih berkembang menjadi struktur bawah tanah yang disebut protokrom yang bergantung pada mikorija untuk makannya. Lalu gambar C, pada waktunya protokrom berkembang menjadi bibit, dan saat tanaman muncul dari tanah mulai berfotosintesis, perkecambahan, perkembangan protokrom, dan transisi ke bibit dapat terjadi dalam satu musim tanam. Lalu selanjutnya, dalam model deterministik, probabilitas transisi dipertahankan konstan
sepanjang periode waktu yang diproyeksikan dan populasi dibiarkan meningkat tanpa batas. Model deterministik secara matematis nyaman, tetapi secara biologis tidak realistis karena sebagian besar proses biologis adalah model stokastik. Stokastik dibangun dengan benar, lebih akurat mewakili dinamika populasi. Dan untuk menggabungkan stokastik ini yaitu untuk menggabungkan berbagai variasi di alam yang dapat pengaruhi pertumbuhan populasi. Model stokastik mengandung elemen yang tidak dimiliki deterministik. Misalnya, model stokastik dapat menggabungkan variabilitas yang melekat pada tingkat reproduksi dan kematian tahunan, serta perubahan iklim seperti tahun basah dan kering, yang pada gilirannya flower mempengaruhi tingkat demografi. Selanjutnya, model stokastik sering menggabungkan konsep bahwa habitat memiliki daya dukung maksimum, yaitu ada batasan jumlah individu yang dapat mereka dukung. Model stokastik juga dapat memasukkan probabilitas untuk kejadian lingkungan yang tidak biasa atau bencana yang mungkin memiliki efek parah yang tidak proporsional pada jumlah populasi. Terakhir, untuk membuat model menjadi realistis, kita dapat menggabungkan terjadinya 3 skenario iklim, rata-rata, basah, dan kering untuk memproyeksikan laju pertumbuhan penduduk dan persistensi dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Untuk mengembangkan VVA dengan contoh tanaman, karena pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada sebagian besar spesies menawarkan perbedaan yang jelas dalam tahapan sejarah kehidupan dan batas yang jelas untuk transisi. Meskipun tidak selalu jelas, perkembangan hewan dan pengaruh laju transisi ke berbagai tahap perkembangan juga dapat dipahami dengan cara yang sama. Misalnya, Antonio Hernández Matías di Universitas Barcelona, Spanyol, dan rekan-rekannya mengembangkan VVA untuk bonelli elang atau Aquila fasciata. Berdasarkan elang, tahap kehidupan dengan memperhitungkan tingkat transisi yang sesuai. Nah, pengembangan PPA dengan pemahaman yang akurat tentang elang sejarah hidup dikombinasikan dengan 20 data demokratis dari 12 populasi. Hernández Matías dan rekan-rekannya memperoleh wawasan penting untuk elang, status saat ini, dan konservasi di masa depan. Pertama, PPA mereka mengungkapkan bahwa satu populasi besar di semenanjung Liberia adalah sumber utama bagi populasi lain yang memiliki tingkat kelangsungan hidup atau kelahiran yang lebih rendah. Figurasi dijelaskan sebelumnya, yaitu dalam prioritas konservasi populasi sumber paling penting bagi elang kegigihannya di wilayah ini. Kedua, analisis elastisitas mengungkapkan bahwa pertumbuhan populasi elang yang paling sensitif terhadap kelangsungan hidup orang dewasa. Oleh karena itu, manajer harus memprioritaskan tindakan yang akan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup orang dewasa. Ini berarti pada awalnya untuk melestarikan populasi elang di seluruh area, pengelola harus mengidentifikasi populasi dengan tingkat kematian dewasa tinggi, menganalisis penyebab kematian secara spesifik dan FIC untuk populasi tersebut, kemudian menerapkan tindakan manajemen yang menurunkan angka kematian tersebut dan meningkatkan kelangsungan hidup orang dewasa dalam kelompok ini. Selanjutnya itu untuk mengevaluasi PVA. VVA yang baik terlepas dari spesies atau pendekatannya akan memiliki karakteristik tertentu yang konsisten, dan begitu juga penggunaan VVA yang baik. Yang paling penting adalah untuk mengevaluasi VVA ini
Yang pertama itu PPA diinformasikan oleh data nyata tentang spesies yang diminati, idealnya dikumpulkan dalam waktu yang lama dalam berbagai kondisi. Yang kedua, asumsi PPA bersifat eksplisit, jelas, dan masuk akal terkait dengan apa yang diketahui tentang spesies. Lalu yang ketiga itu kinerja awal model lari PVA tunduk pada analisis sensitivitas variabel model. Lalu yang keempat, identitas VPA, FIS, dan mengatasi ketidakpastian. Yang kelima, pemodel yang melaporkan hasil VPA mengidentifikasi parameter model yang dapat dimanipulasi secara langsung oleh tindakan manajemen. Lalu yang keenam, file PVA mengevaluasi dan memberi peringkat hasil dari skenario pengelolaan yang berbeda berdasarkan pengaruhnya terhadap satu atau lebih ukuran viabilitas spesies. Lalu yang ketujuh, pemod keluaran PVA mengaitkan keluaran tersebut secara langsung dengan rekomendasi EL yang melaporkan untuk tindakan pengelolaan. Tentu saja tidak mudah untuk memprediksi kepunahan, tetapi itulah yang seharusnya dilakukan VPA. Hambatan untuk prediksi yang akurat muncul dari dua sumber. Pertama, informasi mungkin tidak memadai, terutama untuk spesies yang terancam punah yang hanya sedikit diketahui. Yang kedua itu, karakteristik model dapat menimbulkan masalah tersendiri. Model harus sering membuat prediksi jangka panjang menggunakan database jangka pendek. Perubahan populasi akan terungkap dalam lingkungan yang dinamis, tetapi kebanyakan PPA tidak memasukkan pertimbangan perubahan tersebut. PPA yang baik harus menginformasikan rekomendasi absolut dan relatif untuk pengelolaan konservasi. Artinya, rekomendasi relatif mungkin hanya dapat menentukan peringkat hasil relatif dari skenario pengelolaan yang berbeda, tetapi dengan menggunakan rekomendasi absolut. PVA harus idealnya juga membantu untuk meresepkan tingkat populasi nyata yang diperlukan untuk persistensi spesies yang kemudian menjadi pedoman untuk kriteria pemulihan spesies tersebut. Selanjutnya, menerapkan hasil VPA dalam pengelolaan konservasi. Saat ini, VPA banyak digunakan dan diterapkan untuk populasi hewan, misalnya di IUCN, Rencana Kelangsungan Hidup Spesies. Untuk spesies hewan yang terancam punah, VPA masih kurang dimanfaatkan dalam konservasi tumbuhan langka, bahkan ketika VPA dikembangkan lebih awal dalam upaya pemulihan, masalah tetap ada dan jatuh ke dalam 3 kategori ini adalah masalah dalam desain VPA, masalah dalam penerapan VPA, dan masalah dalam mengkomunikasikan hasil VPA. Lalu selanjutnya, untuk mengatasi masalah ini, Guy V dari Jerman, Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz dan rekan-rekannya merancang protokol untuk membuat bagus VPA dengan mengidentifikasikan langkah-langkah penting dalam desain model populasi yang mendasari dan elemen penting dari VPA terkait. Adapun langkah-langkah penting dalam desain model, elemen model yang baik, elemen VPA yang bagus. Nah, selama desain termasuk pemangku kepentingan dalam desain model, validitas, dan interpretasi dibangun di atas data berkualitas tinggi atau jangka panjang. Lalu, elemen model yang baiknya merumuskan tujuan hanya VS, pilihan, pendekatan model, dan kompleksitas. Nah, elemen VPA yang bagus, tampil, dan adil, FI adalah pemilihan model yang cermat. Lalu, selama aplikasi, elemen model yang baiknya itu parameterisasi hati-hati. Elemen VPA yang bagus termasuk parameter yang relevan berdasarkan pengetahuan tentang sistem dan literatur dengan mempertimbangkan kesenjangan, menerapkan estimasi dan parametrisasi parameter yang cermat, kalibrasi, verifikasi,
validasi, yaitu melakukan kalibrasi, verifikasi, vikation, dan validasi atau mengarahkan upaya pemantauan dan validasi lebih lanjut. Kualitas Fi kation ketidakpastian, yaitu melakukan analisis sensitivitas dan mengatasi ketidakpastian dengan cara yang sistematis dan transparan. Berlaku beberapa model. Nah, elemen VVA yang bagusnya itu membandingkan hasil model alternatif jika memungkinkan membedakan antara parameter yang mempengaruhi model dunia nyata dan yang relevan dengan manajemen. Lalu peringkat skenario manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu selama komunikasi itu ada merumuskan asumsi, yaitu mengkomunikasikan seluruh siklus pemodelan FIS, keputusan dan asumsi di sepanjang jalan. Adapun dokumentasi dan transparansi yang efektif itu yaitu melaporkan semua input dan output secara sistematis untuk memungkinkan pengulangan. Lalu menggunakan cakrawala waktu yang dipilih dengan cermat dan ukuran serta laporan viabilitas menggunakan unit yang konsisten untuk memungkinkan komparabilitas. Menunjukkan bahwa PVA memenuhi tujuannya dengan misalnya mengarahkan ke tindakan lapangan. Ditinjau sejawat, yaitu meningkatkan pembelajaran kolektif dan potensi generalisasi baik model, desain kode, aplikasi, dan laporan ditinjau oleh rekan sejawat. Nah, jika semua protokol itu diikuti dan semua elemen dasar yang direkomendasikan itu dimasukkan, VVA yang dihasilkan akan memiliki nilai lebih besar dalam melestarikan populasi yang ditargetkan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Hayati akan menjelaskan mengenai dari analisis viabilitas populasi atau PPA ke manajemen viabilitas populasi atau PPM. Nah, yang dari gambar sudah dapat diketahui bahwa PPA satu kali yaitu memprediksi kepunahan yang beresiko. Umumnya pengolahan rekomendasi, pengolahan keputusan dan tindakan, kemudian dilakukan pengelolaan kemanjuran, kemudian ada ancaman, kemudian kelangsungan hidup dan reproduksi, kemudian adanya kelimpahan, dan juga demografis menilai pemantauan, dan juga kelimpahan melakukan pemantauan, kemudian dilakukan pengamatan dan kesalahan, kemudian dilakukan pemantauan data. Nah, saat ini dilakukan satu kali pemantauan perencanaan dan dilakukan seperti itu selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen kelayakan populasi atau PPM. Nah, ini PPA-nya dilakukan secara berulang. Resiko kepunahan yang diprediksi diberikan data ke pemantauan, kesalahan observasi, dan pengelolaan efektivitasnya. Nah, ini untuk melakukan pemantauannya, pengelolaan perencanaannya, dari segala demografis, menilai pemantauan, kelimpahan dan pemantauan, pengamatan dan juga pemantauan data. Ini pemantauan secara perencanaan. Nah, yang ini adalah pengelolaan perencanaan, yaitu pengelolaan Yang selanjutnya yaitu spesies bergantung konservasi. Nah, spesies bergantung konservasi adalah jenis atau spesies makhluk hidup yang telah dikategorikan sebagai bergantung konservasi oleh Perhimpunan Internasional untuk Konservasi Alam, di mana spesies ini bergantung dalam upaya konservasi untuk mencegah dari ancaman kepunahan. Dan tujuannya yaitu dari pengelolaan populasi yang terancam adalah pemulihan mereka. Itulah mengapa rencana pengelolaan untuk spesies yang terancam punah disebut dengan rencana pemulihan. Yang selanjutnya yaitu contoh spesies yang bergantung pada konservasi. Di Amerika Serikat
yaitu tujuan dari US Endangered Species Act atau ESA adalah membawa spesies yang terdaftar ke titik di mana tindakan yang diberikan oleh Act tidak lagi diperlukan, meskipun telah terjadi kegagalan atau 11 spesies pernah menjadi punah di bawah perlindungan ESA. Ulasan keberhasilan ESA hingga Maret 2020 menemukan bahwa 99% dari spesies yang terdaftar masih bertahan. 42 spesies yang sebelumnya terancam punah direklasifikasikan sebagai terancam dan sedang menuju pemulihan, dan 6 spesies lagi sedang dalam pertimbangan aktif untuk klasifikasi ulang USFWS 2020. Nah, meskipun ini catatan upaya konservasi yang efektif, hanya 58 dari 2.532 spesies yang terdaftar sebagai ESA telah ditetapkan sebagai pulih dan kemudian dihapus atau dihapus dari daftar spesies yang terancam punah. Selanjutnya yaitu kelangkaan 3 dimensi, endemisme, spesialisasi, dan populasi rendah. Contohnya yaitu burung penyanyi kirtland atau Setopaga kirtlandi bisa jadi dianggap langka di masing-masing dari 3 kategori kelangkaan. Sampai baru-baru ini telah menjadi contoh endemisme ekstrim berkembang biak hanya di 5 kabupaten di Michigan bagian bawah utara AS, serta contoh spesialisasi habitat ekstrim atau kelangkaan beta hanya menggunakan tegakan homogen 5 hingga berumur 20 tahun. Pinus C atau Pinus banksiana itu juga mencontohkan kelangkaan demografis dengan populasinya berkurang hingga kurang dari 500 orang dewasa pada akhir 1970-an. Dari gambar ini, dari burung penyanyi kirtland Setopaga kirtlandi mewakili peningkatan jumlah spesies yang bergantung pada konservasi yang membutuhkan upaya pengelolaan berkelanjutan bahkan setelah pemulihan untuk menghindari kembali ke status terancam punah. Nah, tindakan konservasi yang digunakan dalam rencana pemulihan burung penyanyi menggunakan 5 strategi, yaitu yang pertama, modern PowerPoint presentation atau menciptakan habitat yang lebih cocok Pinus C muda yang berumur genap. Yang kedua yaitu modern presentation, meningkatkan perekrutan burung pengicau dengan mengendalikan parasit sarang burung cowbird berkepala coklat atau Molothrus ater. Yang ketiga yaitu ada modern presentation atau pemantauan populasi. Ini dilakukan pemantauan populasinya ya. Yang keempat yaitu ada modern PPT atau melakukan penelitian. Dilakukan penelitian terhadap burung penyanyi kirtland tersebut. Nah, yang kelima ada modern atau mengembangkan sebuah program pendidikan publik tentang penyanyi kirtland dan kebutuhannya. Ini dilakukan dan dikembangkan melalui program pendidikan publik tersebut. Nah, ini merupakan upaya kontribusi pada peningkatan jumlah yang stabil penyanyi kirtland dimulai pada tahun 1990-an. Nah, dalam gambar ini jumlah penyanyi jantan kirtland yang bernyanyi terdeteksi di 10 tahun kemudian. Sensus tahunan dilakukan di seluruh spesies berkisar dari 1981 hingga 2011. Perhatikan bahwa di setiap tahun dari 2001 angka melebihi tujuan pemulihan. Ini melebihi tujuan pemulihannya ya. Yang selanjutnya yaitu Perjanjian Manajemen Konservasi atau CMA untuk spesies yang bergantung pada konservasi. CMA untuk burung penyanyi kirtland
seperti CMA lainnya membutuhkan 4 elemen agar efektif, yaitu 1. Perjanjian kemitraan yang terus memungkinkan tindakan manajemen yang lebih efektif. 2. Rencana pengelolaan yang diinformasikan dengan pemahaman kritis elemen pemulihan spesies. Yang ketiga yaitu pendanaan yang cukup. Dan yang keempat ada penegakan hukum. Nah, ini merupakan skema representasi dari elemen yang dibutuhkan untuk perjanjian manajemen konservasi CMA yang efektif, seperti yang dicontohkan dalam elemen khusus untuk kelanjutan pengelolaan spesies yang bergantung pada konservasi Kirtland pengicau atau Steatopaga kirtlandii setelah menghapus dari daftar spesies yang terancam punah. Ini merupakan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah praktis untuk menentukan caranya melestarikan populasi. Yang pertama yaitu ada tentukan penyebab penurunan populasinya. Yang kedua, karena berbagai alasan yang telah ditemukan. Yang kedua yaitu merumuskan hipotesis tentang penyebabnya. Yang ketiga yaitu tentukan jalan potensial untuk meningkatkan ukuran populasinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.